Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang masih membahas tentang pertanian terintegrasi. Kali ini masih seri tentang peternakan entok. Nah rekan semua, untuk mengupdate informasi kita mengenai peternakan entok, kali ini saya akan kembali berbagi tentang pengalaman yang saya alami, terutama dalam kaitannya untuk berternak entok agar lancar, agar baik, agar hasilnya memuaskan. Nah, pada kesempatan kali ini rekan-rekan semua, ngantuk dia. Ya, rekan-rekan semua, kita akan berbicara mengenai tata cara pemindahan DOE minti entok agar tidak terkendala apapun, agar anakan entok itu bisa berkembang dengan baik dan tidak ada cacat, terutama di bagian kaki atau pengkor, biasanya seperti itu. Nah rekan-rekan semua, saya kasih muka Adima sedikit ya. Kadangkala untuk memaksimalkan produktivitas indukan, kita memelihara entok itu anakannya akan kita pelihara terpisah. Jadi setelah indukan-indukan ini bertelur, kemudian menetas, mengerah, menetas, kemudian anakannya nanti akan kita pisah, akan kita pelihara secara terpisah, secara intensif. Tujuannya agar indukan ini bisa lekas bertelur lagi. Dengan begitu produktivitasnya akan menjadi lebih meningkat lagi. Nah langsung ke topik pembicaraan kita. Bagaimana sih caranya, tata cara pemindahan atau pemisahan anakan entok dari indukannya supaya tidak ada kendala, supaya tidak ada kematian, supaya tidak ada cacat pengkor di bagian kaki, karena biasanya terjadi seperti itu karena salah dalam tata cara pemindahan. Nah langsung saja saya akan mengajak rekan semua untuk menuju ke DOE minti entok saya, yang kebetulan saya kemarin pada tanggal 6 kemarin ada yang menetas, dan ini sudah tanggal 8 dan hari ini sudah saya pindahkan ke box untuk penanganan DOC. Nah seperti ini. Nah rekan semua, ini langsung saya jelaskan di sini saja. Ini saya punya anakan entok minti, ini kebetulan jenisnya superan. Jadi babonnya atau indukannya itu adalah entok lokal. Kemudian basurnya atau bejantannya itu dari jumbo. Ini sengaja saya buat seperti ini, superan, kelas superan ini, silangan seperti ini, karena ini memang akan ditujukan untuk pedaging, khusus pedaging, karena indukan entok lokal itu biasanya bertelurnya lebih banyak ketimbang entok jumbo. Tetapi kalau dari jumbonya kita ambil postur kemudian pertumbuhan seperti itu. Nah langsung saja, kalau sudah menetas seperti ini, bagaimana cara pemindahan yang tepat supaya tidak ada masalah? Yang pertama akan kita bahas mengenai waktunya. Waktu yang paling tepat untuk memindahkan anakan entok yang baru menetas seperti ini dari induknya ke kandang box, kandang brooding seperti itu, adalah ketika anak-anak entok ini sudah bisa berdiri tegak. Itu waktu yang tepat. Jadi saya tidak menyebutkan apa 1 hari atau 2 hari setelah menetas, tidak, tetapi patokannya adalah ketika anakan-anakan ini memang sudah bisa berdiri tegak dan bisa berjalan seperti layaknya entok dewasa. Jadi sudah tidak terhuyung-huyung, berdirinya sudah tegak dan berjalannya sudah tidak terhuyung-huyung. Karena dengan seperti itu, waktu yang sudah seperti itu menandakan bahwa kaki-kaki entok ini sudah cukup kuat untuk menopang badannya ketika berjalan. Ini dari segi waktu. Kemudian yang berikutnya adalah tempat yang kita gunakan untuk memelihara DOE ini.
Untuk tempat yang kita gunakan untuk memelihara DOE ini, saya sangat menyarankan rekan-rekan semua, alas kandangnya jangan terbuat dari sesuatu yang licin. Nah, jadi ini sebagai contoh saya menggunakan kardus ya. Saya alasi kardus ini kayak box ini box box buah ya, box buah, kemudian saya kasih alas kardus seperti ini. Ini pun sebenarnya masih cukup rawan. Kenapa? Karena ini masih cukup licin. Kenapa harus jangan yang licin? Karena apabila kaki-kaki anakan entok ini belum begitu kuat, kemudian pada alas kandang yang licin ada kemungkinan akan bisa terjadi anak-anak DOE ini bisa terpleset sehingga kakinya nanti tidak bisa menapak dengan sempurna di alas kandang seperti ini yang licin ya. Kemudian nanti akan terjadi berkali-kali, terpleset berkali-kali, nanti yang pada akhirnya hal seperti itu bisa menyebabkan kaki ayam itu pengkor, istilahnya seperti itu. Jadi kaki kiri akan terpleset ke sebelah kiri, yang kanan akan terbuka seperti ini, kemudian nanti pengkor, dia tidak akan bisa berjalan. Itu alasannya kenapa kita harus kasih alas kandang yang kasar, jangan yang halus. Nah, untuk idealnya akan lebih yang paling ideal menurut saya memang kita kasih alas seperti ini, kemudian pakai sekam atau apa, pokoknya pakai alas kandang yang memungkinkan dia tidak licin, sehingga selain hangat, permukaan alas kandang tersebut tidak akan membuat anak-anak minti kita itu terpleset seperti itu. Nah, dua hal ini rekan-rekan semua perlu kita pertimbangkan dalam hal memindahkan anakan-anakan entok kita supaya tidak terjadi banyak kendala. Nah, satu lagi rekan-rekan semua, untuk waktu pemindahannya, apabila kita dari indukan seperti itu ya, sudah menetas seperti ini, kemudian dari indukan, alangkah baiknya kalau waktu pemindahannya pada sore hari. Jadi kita ambil sore hari menjelang malam, kemudian kita taruh di box seperti ini, malam kita tutup rapat sehingga dia gelap, tidur seperti itu, tidur. Dan dengan seperti itu dia tidak akan berteriak-teriak mencari induknya. Nah, misalnya seperti ini ya, ini berteriak-teriak ya mencari induknya seperti itu. Nah, itu induknya ada di sana, itu indukannya. Nah, ini anakannya. Ini ceritanya rekan semua, ini hanya 5 ekor minti seperti ini. Ini kemarin terjadi pemadaman listrik di seluruh Lampung kalau tidak salah. Jadi berapa hari itu, sekitar terjadi 2 hari, dalam waktu 2 hari itu listrik padam bergiliran seperti itu ya, ada yang sampai setengah hari. Nah, ini menyebabkan, pada waktu itu telur-telur ini sudah masuk masa menetas, sudah pecah cangkang semua, yang lain tidak selamat. Cuma 5 ekor ini yang selamat, yang lain tidak selamat. Jadi ya sudah, ini rezeki kita seperti ini. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua. Jadi untuk pemindahan anakan entok yang baru menetas dari induknya, itu pada dasarnya 3 hal tersebut yang perlu kita cermati. Yang pertama, waktu pemindahannya, waktunya kalau bisa dipindahkan kalau anakan entoknya sudah bisa berdiri tegak seperti ini, sudah jalannya sudah tidak terlalu sempoyongan, pokoknya sudah kakinya sudah kuat seperti itu. Kemudian waktu pemindahannya itu sebaiknya di sore hari menjelang malam. Kemudian berikutnya adalah masalah kandangnya, diperhatikan juga alas kandangnya, kalau bisa jangan yang halus, jangan yang sangat halus, karena itu berpotensi terpeleset dan membuat mindi-mindi kita berpotensi terkena pengkor, jadi tidak bisa berjalan seperti itu. Oke rekan-rekan semua, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk rekan-rekan semua yang baru beternak entok. Nah,
Tak lupa sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang sudah mengikuti video ini sampai selesai dan juga mendukung channel ini sampai sebesar ini. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.